Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelumnya saya ingatkan bahwa kita masih menerima dakwah di dakwah peduli COVID, donasi di dakwah peduli COVID yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yakni pegiat Gus Durian, Bapak Syafiq Ali yang akan membahas seputar anak-anak yang kreatif menghadapi Lebaran di masa pandemi. Silahkan Pak Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Syafiq, salamannya jaga jarak. Oke, social distancing. Ya, silakan. Nah, Mas Syafiq, mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa tentang Gus Durian itu apa, Ki? Ya, jaringan Gus Durian itu jaringan atau komunitas para santri Gus Dur atau pengikut Gus Dur atau orang-orang yang berusaha menindaklanjuti perjuangan Gus Dur. Jadi sejak Gus Dur wafat itu kan banyak santri-santrinya ya, yang sempat bersentuhan langsung atau tidak, itu yang ya selama beberapa tahun itu tidak terhubung satu sama lain. Kalau dulu kan Gus Dur waktu masih hidup kan mempertemukan banyak sekali orang. Nah, ketika Gus Dur udah wafat, banyak santri-santrinya nggak terhubung satu sama lain. Jadi seperti ini, tidak ada penerusnya yang dilakukan. Tapi kemudian pelan-pelan, waktu itu memang ada kasus waktu itu, Cikesik, yang ada orang meninggal, akhirnya santri Gus Dur ketemu dan sepertinya harus berkumpul lagi, sering ketemu, diskusi, sehingga bagaimana kita ini bisa menindaklanjuti atau melanjutkan perjuangan Gus Dur. Oke, Mas Syafiq. Nah, di dalam jaringan Gus Durian itu kira-kira apa saja kerjanya, tema kerjanya, tema perjuangannya itu? Ya, banyak, tapi paling utama memang bagaimana kita bisa mewartakan gitu, ibaratnya Islam yang rahmatan lil alamin. Selama ini kan Gus Dur itu sangat dikenal sebagai sosok yang selalu mewartakan Islam yang rahmatan lil alamin, yang menggunakan pendekatan budaya, menggunakan pendekatan dialog. Dur juga sosok yang kita kenal selalu membela orang-orang lemah. Kalau dia misal lagi tertindas atau gimana, dan jadi teman-teman Gus Durian juga berusaha menindaklanjuti perjuangan Gus Dur di sisi itu. Misal sekarang ini selama pandemi ini kan banyak orang kesulitan gitu ya. Kesulitan, kehilangan pekerjaan, yang udah miskin ya tambah miskin, banyak orang makan aja susah. Kita sempat dengar berita ada orang yang meninggal. Nah, Gus Durian berusaha membantu, menggalang dana dan memberikan bantuan ya sembako untuk memastikan paling tidak orang-orang ini yang nggak bisa makan nanti bisa makan selama Ramadan, ya syukur misalnya sampai Lebaran nanti. Mas Syafiq ini juga seorang aktivis NU ya, dikenal di mana-mana sebagai anak muda NU yang menginisiasi banyak gerakan-gerakan anak-anak muda di NU. Nah, bagaimana Mas Syafiq sendiri melihat potensi anak-anak muda NU ke depan, terutama dalam menghadapi era industri informasi khususnya, dan tantangan-tantangan apa yang mesti harus bisa diatasi oleh anak-anak muda NU? Ya, tantangannya ya sebenarnya layanan internet yang mungkin belum merata di Indonesia. Kita sekarang ya ini yang disebut sebagai digital gap. Kita harus mengakui bahwa mereka yang tinggal di kota pasti dapat akses internet yang kecepatannya lebih baik daripada yang tinggal di desa. Saya kalau di Jakarta atau kalau pulang kampung pasti beda. Kalau di kampung mungkin lebih lemot. Padahal itu kan syarat untuk bisa belajar gitu ya. Kontak YouTube, nonton pengajian. Sekarang atau kalau Ramadan ini kita mengikuti pengajian online. Nah, pengajian online ini karena live streaming video butuh bandwidth yang agak gede, itu mungkin hanya bisa diikuti orang-orang yang relatif bandwidthnya cukup besar. Kemudian juga orang yang mampu membayar kuota ya. Istilahnya kan sekarang ada istilah fakir kuota. Ini juga salah satu tantangan bagaimana memecahkan problem fakir kuota di sebagian masyarakat kita sehingga transformasi digital, mobilitas digital ini bisa sesuai harapan. Saya kira itu tantangan yang secara umum dimiliki bukan hanya generasi NU tapi yang lain-lain. Yang kedua, saya kira memang untuk
warga NU sendiri memang ya warga NU kan mungkin kenal internet kan termasuk yang agak belakang. Ya. Jadi saya masih ingat waktu Munas NU di Kempek Cirebon itu istilahnya. Itu teman-teman reporter NU itu wawancara sama salah satu kiai pengurus ya, cabang NU. Ditanya, "Ini dari mana?" "Dari NU Online, Yai." NU Online itu apa? Wah, dia bingung. Kok ada NU Online? Makanya ngerti kan NU Online. Kok NU Online itu apa? Nih ku Yai yang internet. Internet itu apa? Jadi itu tahun berapa nih Bu Kang Amin ya yang di Kempek itu? 2012. Nah, itu jadi guyonan kalau teman-teman. Jadi internet ya, jadi artinya ya generasi NU ini mungkin agak tertinggal dalam urusan digital ya. Nah, ibaratnya ini digital imigran. Jadi imigran digital. Jadi orang yang berimigrasi bukan dari awal gitu. Nah, ke depan kan setelah mungkin nanti era COVID ini berlalu, apa hal-hal yang mesti digali oleh generasi muda NU itu? Saya kira ada banyak sekali dan menurut saya era stay at home ini ya, ngendon di rumah, nggak kemana-mana ini ada semacam berkah juga karena membuat saya kira banyak sekali orang ya khususnya generasi NU yang kemudian benar-benar dia makin dalam masuk ke dunia digital. Dulu yang sebelumnya nggak ngerti caranya live streaming itu gimana. Sekarang udah ngerti semua. Mau Sekarang dari itu saya lihat Facebook, itu ya. mulai dari YouTube, ada Zoom, ada Google Meet. Jadi sekarang banyak pengajian itu yang dilakukan online. Jadi ini kayak menjadi pelajaran berharga yang saya kira setelah COVID itu banyak sekali generasi NU dari yang muda sampai yang sepuh itu yang benar-benar mampu embracing ini digital teknologi ini ke sehari-harinya. Saya kira ini akan berdampak besar ke depan. Jadi kalau ya saya Kang Amin ini pernah ngelatih ini ya video di pesantren-pesantren sama santri-santri kiai mulai dari pesantren Langitan pernah ke ya berbagai pesantren 2016 itu kan lambat gitu ya pesantren antara merasa kayaknya penting nggak penting gitu kan karena kan di pondok santrinya udah banyak ngapain lagi ngaji online nah gitu ngurusi yang offline aja nggak kelar-kelar gitu. Nah tetapi dan itu terbukti bermanfaat terutama di era sekarang ya. Sekarang ini saya kira banyak pesantren, banyak kiai, banyak santri udah bisa melihat bagaimana kemanfaatan dunia internet, dunia digital itu untuk kepentingan-kepentingan dakwah Islamiyah atau dakwah pesantren. Ya Kiai, ini Kiai, sepertinya hikmah ini Kiai. Ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini dan anak-anak santri ini sudah banyak mengakses dan bisa menggunakan internet untuk dakwah, maka banyak kiai-kiai yang dulunya tidak tampak ke publik Kiai. Kalau ketemu Kiai A harus datang ke pesantren itu dan belum tentu ketemu Kiai. Nah sekarang ini bisa dilihat itu Kiai melalui internet. Luar biasa manfaatnya dan hikmahnya. Banyak kiai-kiai turun gunung. Dulu tidak dikenal, sekarang mulai dikenal dengan live itu. Ini luar biasa, ada berkahnya, ada hikmahnya. Kalau saya sering menceritakan teman-teman waktu ngomporin gitu ya, nyemangati ngomporin, ayo aktif online, mau pakai YouTube, mau pakai Facebook, mau bikin website, mau pakai Instagram, mau apapun. Saya bilang bahwa bikin kanal YouTube dakwah itu nggak ada bedanya dengan bikin pesantren online. Nah, ya. Jadi santri ada banyak sekali, yang pinter-pinter kan, itu banyak sekali. Nggak semua mampu bangun pesantren yang pakai gedung, tanah luas itu mahal sekali. Tetapi dengan kanal YouTube, dengan kanal Facebook, dengan kanal Instagram, dengan Twitter, dengan website, santri-santri bisa punya pesantren. Punya jamaah 100, 500, 1000, bahkan bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Mas Afik, itu butuh satu syarat yang mutlak gitu. Harus punya kuota. Jangan sampai tetapi syarat yang terpenting istiqomah. Syarat yang terpenting istiqomah. Oke, Kiai. Kita Mas Afik, biasa setiap segmen itu kita memberikan amalan dalam setiap episode ini. Setiap harinya kita memberikan amalan. Dan amalan hari ini sangat relevan dengan dunia internet yang mesti harus punya modal kuota. Untuk punya modal kuota, santri-santri harus aman rezekinya. Dan amalan hari ini yang akan dijazakan oleh Kiai Misbah adalah amalan mudah rezeki. Silakan Kiai. Makasih. Itu penting di era sekarang. Ya, Mas Safik kadang-kadang ini dilupakan. Tolong ini dipahami sebagai pendorong. Kalau kita sudah doa,
nanti biasanya kita tambah semangat. Doanya itu saya dikasih oleh Hadratus Syekh Kiai Hasani bin Kiai Haji Kiai Nawawi Sidogiri. Beliau sudah wafatnya. Doanya pendek. Mohon para jemaah yang di rumah ngikut. Mas Syafiq ikut ya. Kang Amin ikut. Siap, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni malan. malan. Saya ulangi lagi. Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni malan. malan. Ini tok wis. Loh, kok pendek, Kiai? Pendek. Allahumma rzuqni, ya Allah, kasihlah saya malan arto alias duit. Lah ini pendek-pendek, harus yakin sampean. Tapi manjur, Kiai ya? Kalau saya tidak manjur, karena kita tidak yakin. Kalau di pondok itu diajarkan malam yattaqid lam yantafi. Kalau tidak yakin, ya nggak bakalan bermanfaat. Karena itu kita harus yakin. Karena itu dikasih seorang waliun min auliyaillah, dikasih para wali, insya Allah ada manjurnya gitu. Baik, terima kasih Mas Syafiq sudah banyak memberikan informasi dengan hadir di sini bersama kami. Nah, saudara-saudara sekalian, mengingatkan kembali yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Dan jangan lupa juga Anda juga bisa membayarkan zakat, menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Ki Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama. Mari siapkan diri, mari ambil wudhu dan mempersiapkan hati. Sahur Time akan segera kembali setelah yang satu ini.